Ya, ketemu lagi di video Nurul M Teknik ya. Video ini kita masuk di materi tutorial ya, cara pemasangan SMT CPU Advance. Yang ini. Pemasangan di CDI Pega lama ya, Pega AC, ataupun juga di CDI Pitch Air ya, original bawaan motor ya. Karena untuk yang original toko itu ada perbedaan juga ya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman CDI nya di original toko, nanti tonton video yang ini ya, ataupun linknya di deskripsi sudah saya sediakan. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu apa itu SMT CPU Advance ya, dan apa fungsinya ya, dan juga kerjanya bagaimana ya, dan lain-lain, mungkin perlu tonton dulu video pengenalan SMT CPU Advance ya. Di situ saya jelaskan pengenalan ataupun juga cara kerja dari timing Advance ya. Oke, ini CDI nya kayak gini. Ini original bawaan motor ya. Ini kondisi masih standar ya, belum diapa-apain. Kayak gini bentuknya. Saya belah dari sini ya. Ini original motor. Nah, cara ini bisa diaplikasi juga di CDI Pitch Air ya, yang original motor juga. Oke, jadi kita langsung aja ya dipraktekkan cara pemasangannya. Oke, untuk pemasangan di CDI Pega ini ya, kita perlu sediakan komponen tambahan ya. Yang ini dioda, ini jener ya. Jener ini ukurannya 4,7 volt ya. Dan juga komponen tambahan yang kedua, kapasitor. Ini kapasitor MKM ya, ukuran 104C ya, 100 volt. Nah, jadi ini komponen tambahan teman-teman harus ada ya untuk pengaplikasian di CDI Pega atau Pitch Air ini. Oke, jadi langkah pertama teman-teman perlu bongkar dulu CDI nya ya, dan kondisikan seperti ini. Nah, setelah dibongkar sudah seperti kayak gini ya, harap dites dulu CDI nya ya, diyakinkan dulu apakah nggak ada problem pas proses pembongkaran ya. Siapa tahu komponennya itu ada yang kecungkil ya, yang membuat CDI nya nggak nyala. Oke, di sini saya tesnya pakai inverter ya, ini. Kalau misalkan teman nggak punya, bisa juga langsung di motor ya, lebih oke sih langsung di motor. Oke, untuk mempersingkat waktu ini saya pasang dulu aja inverternya, nanti kita tes dulu ya, kondisi standar belum diapa-apain. Kita lihat apakah CDI nya normal ya, tanpa ada problem komponen kecungkil ya. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, ini saya sudah pasang ya. Kita coba tes CDI nya.
Oke, jadi kalau sudah begini artinya CDI nya tidak ada problem ya, dan kita lanjut ke proses pemasangan SMT CPU Advance. Oke, kita perdekat dulu kameranya. Oke, ini saya siapin pencahayaannya dulu ya. Oke, langkah pertama kita lepas IC ini ya, karena IC ini nanti nggak terpakai. Teman-teman bisa lepas dengan solder ya, ataupun blower. Oke, ini sudah lepas ya. Dan pastikan nih jangan sampai ada yang nyambung bekas kaki IC-nya. Oke, langkah berikutnya kita pasang dioda jener ya. Ini dioda jener ukuran 4,7 volt ya. Teman-teman bisa beli tipe SMD ya, ataupun yang kayak gini juga nggak apa-apa ya. Oke, nah jadi untuk pemasangan jener ya, kita pasang di titik ini ya, di kaki resistor 102 ini ya. Ini ke negatifnya dioda ya, negatif dioda ke kaki yang ini, dan untuk positif dioda itu di sini ya. Ini kaki elko, kaki positif elko ya. Coba kita pasang dulu, nanti kita lihatkan ya. Oke, jadi kayak gini ya. Di kaki resistor itu negatifnya jener, dan di kaki elko itu positifnya jener ya. Oke, jadi ini pemasangan sementara ya, nanti dirapikan di akhir. Oke, selanjutnya kita pemasangan kapasitor. C ya, 100 volt. Teman-teman bisa beli dengan tipe SMD juga ya, karena nanti saya pasang aslinya itu tipe SMD ya, karena nggak memakan tempat juga. Oke, jadi untuk kapasitor ya, pemasangannya itu di pulser ya. Ini kabel pulser yang putih ya, yang putih ini di kabel pulser yang putih, dan yang kaki satunya itu ke ground ya. Nah, ini ke ground nih, jadi dari sini aja nih yang dekat ya. Nah, untuk pemasangan kapasitor ini bisa dibolak-balik ya, bebas. Oke, saya pasang dulu aja. Oke, saya langsung ya.
kayak gini. Ya, kelihatan ya. Oke, jadi kalau sudah begini, kita sediakan ini SMT CPU Advance ya. Dan untuk PCC ataupun input 5 volt ya, 5 volt DC dan ground, ini kita mengikuti elko ini aja ya. Nih, ikutin positif negatifnya elko ini ya, di kaki elko yang ini. Oke, kita pasang langsung. Nah, kayak gini. Ikutin di kaki elko ini aja ya, positif negatifnya. Jadi untuk 5 volt itu ke positif elko, dan untuk groundnya itu di negatif elko juga ya, dari sini. Oke, lalu untuk pulser ya, nih pulser positif kita sambung di kaki pulser juga. Oke, kayak gini ya, ke pulser, ke jalur pulser ya. Nah, dan untuk SCR ini ke gate ya, ke gate yang ini. Sebentar. Nah, ini gate SCR ya, ini SCR nya ke gate ataupun di sini di kaki yang ini. Intinya ke gate aja ya, mau langsung dari gatenya juga dari sini ataupun dari sini sama aja ya. Oke, coba pasang deh. Nah, kayak gini doang. Saya ambilnya dari kaki ini, kaki dioda kayak resistor itu ya, kayak transistor itu. Oke, jadi kalau sudah begini ya, artinya ini sudah terpasang ya, dan kita tes dulu aja. Oke, sebentar ya. Oke, kita tes nih. Nah, jadi untuk SMT ini ya, normalnya jika sudah menyala itu dia berkedip 4 kali ya, dan jika sudah menempuh limitnya dia akan redup ya, lampunya akan redup. Nah, oke, jadi untuk CDI AC ini ya, dia sistemnya timing 15 derajat itu dia sampai 18.000 ya. Jadi ketika si SMT CPU nya itu sudah limit ya di 14.500 misalnya ya, nah dia akan dilanjutkan dengan timing 15 derajat itu ya. Jadi sistemnya sama seperti originalnya, terkecuali CDI DC ya, seperti pemasangan di CDI 5 TP ya. Nah, itu
dimming 15 derajat bisa di off ya setelah mencapai 3000 rpm ya. Oke, kita tes dulu aja deh. Ya, ini berkedip. Nah, jika SMT ini sudah redup ya, dia artinya sudah ngelimit. Oke. Ini artinya pemasangan SMT Setuat Fan ya di CDI PG ini ya, ataupun di CDI VTR ya, artinya ini sudah berhasil dan kita tinggal tahap finishing ya, alias merapikan ya. Oke, jadi teman-teman bisa ikuti. Jadi pemasangannya itu kayak gini yang saya rapikan. Nah, ini dia ya, kayak gini pemasangannya kalau sudah finishing ya. Dan saya pakai SMD kapasitornya, dan untuk genre ya saya juga pakai SMD. Nah, jadi ini 5 volt DC dari sini, dan ini pulsar ya, dan gate SR. Oke, jadi kalau sudah begini artinya CD ini sudah bisa dipasang kembali ya di blok dan di lem. Oke, di sini saya mau sarankan ya untuk mengganti kapasitor ini. Kalau misalkan ingin sedikit tebal pengapiannya ya, ganti dengan ukuran 155J ya, ataupun 225J, ataupun juga dengan truk sendiri deh. Oke, setelah menonton video ini jangan lupa untuk baca-baca deskripsi ya, karena di deskripsi itu biasanya ada penyebutan yang kurang dari isi video ya, dan juga untuk informasi yang lain. Oke, semoga video ini bisa membantu ya. Sekian dan terima kasih.